Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Bertemu lagi kita dalam pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini kita masih akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Dan untuk selanjutnya, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Untuk sistem gerak pada hewan, ini hampir sama dengan sistem gerak pada manusia. Alat gerak yang terlibat adalah tulang dan otot. Hanya saja karena jenis hewan itu banyak, nah ini tentunya gerakan pada setiap jenis hewan itu spesifik berbeda-beda, tergantung dari jenis hewannya. Contoh di sini gerakan hewan yang hidup di dalam air, biasanya pergerakannya itu dibantu oleh gerakan sirip. Sedangkan gerak hewan di udara ini dibantu oleh sayap. Pergerakan sayap juga ini tentunya dibantu oleh tulang dan otot. Kemudian gerakan hewan di darat ini tergantung jenisnya juga. Contohkan di sini kijang yang sedang berlari, ini gerakannya melibatkan tulang dan otot. Selanjutnya adalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada gerak endonom, esionom, dan ada gerak higroskopis. Gerak esionom sendiri nanti dibedakan lagi jadi 3. Ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan ada gerak nasti. Gerak tropisme berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi 5. Ada pototropisme, geotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Sedangkan gerakan taksis juga sama, berdasarkan jenis rangsangannya ini dibedakan menjadi 3. Kemotaksis, pototaksis, dan satu lagi adalah galvanotaksis. Sedangkan gerakan nasti ini juga sama, berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi 3. Ada potonasti, ada niktinasti, termonasti, seismonasti, dan nasti kompleks. Kita akan melihat satu persatu seperti apa gerak pada tumbuhan. Secara garis besar tadi sudah dijelaskan bahwa gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada gerak autonom, ada gerak endonom, ada gerak esionom, dan ada gerak higroskopis. Apa itu gerak endonom atau gerak autonom? Gerak endonom itu adalah gerak yang tidak sama sekali dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh. Jadi betul-betul hanya terjadi karena faktor yang ada di dalam tubuh saja. Contohnya adalah gerak melingkar aliran sitoplasma di dalam sel daun hidrilla. Kemudian gerakan esionom itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh. Sedangkan gerak higroskopis ini biasanya dipengaruhi oleh kelembaban atau gerakan yang dipengaruhi oleh kelembaban. Contohnya adalah gerak pecahnya kulit buah pada tanaman kacang-kacangan yang sudah kering. Selanjutnya, gerak esionom sendiri itu tadi dibedakan menjadi 3. Ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis. Apa itu tropisme? Tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan. Sedangkan nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Sementara taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan. Fototropisme itu sendiri dibedakan tadi menjadi 5. Yang pertama adalah fototropisme. Foto itu cahaya. Jadi fototropisme itu adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan cahaya. Contoh di sini ada satu tanaman yang ditempatkan pada satu kotak tertutup, kemudian diberi lubang. Nah, lewat lubang itu cahaya bisa masuk dan ternyata setelah dilihat arah batang, ujung batang ini mengarah ke arah datangnya cahaya. Itu adalah fototropisme. Selanjutnya adalah geotropisme. Geo itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya kita lihat di gambar, ini adalah gerak dari ujung akar menuju ke pusat bumi. Ini geotropismenya geotropisme positif. Sedangkan di sini kita lihat ada gerakan ujung batang. Ini geotropismenya geotropisme negatif. Selanjutnya adalah tigmotropisme.
Tigmo itu rangsangannya berupa sentuhan. Jadi tigmotropisme itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh sentuhan. Contohnya kita lihat di gambar di sini adalah sulur pada daun. Ketika sulur pada batang atau pada daun menyentuh suatu benda, maka sulur tersebut akan melilit pada benda yang disentuhnya. Itu adalah contoh dari tigmotropisme. Apa itu hidro? Hidro itu air. Jadi hidrotropisme itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan air. Contohnya kita lihat di sini di gambar adalah gerakan akar mengarah ke sumber air. Yang terakhir adalah kemotropisme. Kemo itu rangsangannya berupa zat kimia. Jadi kemotropisme itu adalah gerak pada tumbuhan karena ada rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerakan akar menuju ke sumber pupuk. Yang berikutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan, tapi biasanya dipengaruhi oleh tekanan turgor yang ada pada jaringan tulang daun. Nah, gerakan nasti sendiri itu dibedakan menjadi 5. Ada tigmonasti, ada potonasti, ada niktinasti, ada termonasti, dan ada nasti kompleks. Tigmonasti atau disebut juga dengan seismonasti. Seismonasti ini tadi rangsangannya sentuhan. Ini contohnya terjadi pada daun putri malu atau Mimosa pudica. Ketika kita sentuh daun putri malu ini di bagian atas, maka daun putri malu itu akan mengalami tekanan turgor sehingga dia akan menutup atau mengatup ke arah bawah. Kita sentuh dari atas, menutupnya ke arah bawah. Kita sentuh dari arah manapun, menutupnya ke arah bawah. Itu contoh dari tigmonasti. Adalah niktinasti. Niktinasti ini yang disebut juga dengan gerakan tidur karena ini dipengaruhi oleh adanya pengaruh gelap. Contohnya adalah gerakan menggulungnya daun pada tanaman kacang-kacangan pada sore hari. Contoh lain dari niktinasti adalah gerakan mekarnya bunga wijaya kusuma pada malam hari ini karena adanya pengaruh gelap. Selanjutnya adalah fotonasti. Foto itu cahaya, berarti rangsangannya berupa cahaya tapi tidak mengikuti arah rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga Mirabilis jalapa atau yang dikenal dengan bunga pukul 4, dia mekar pada sore hari. Selanjutnya yang keempat adalah termonasti. Termo itu berarti suhu. Jadi pengaruh rangsangannya adalah pengaruh dari suhu. Contohnya adalah gerakan mekarnya bunga tulip pada saat musim semi tiba. Yang kelima adalah nasti kompleks. Nasti kompleks ini adalah gabungan dari fotonasti, hemonasti, dan hidronasti. Contohnya adalah gerakan membuka menutupnya stomata atau mulut daun yang ada pada lapisan bawah dari daun. Selanjutnya, gerak esionom adalah taksis. Taksis itu adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan mengikuti arah rangsangan cahaya. Jadi, semua tubuhnya berpindah. Kalau tadi tropisme hanya sebagian tubuhnya saja, kalau taksis yang bergerak seluruh tubuhnya. Nah, taksis ini dibedakan menjadi 3. Ada pototaksis, ada kemotaksis, dan ada galvanotaksis. Yang pertama adalah gerak pototaksis. Pototaksis itu rangsangannya tadi berupa cahaya. Nah, contohnya ini terjadi pada eglena. Eglena ini ketika ada rangsangan cahaya, dia akan bergerak seluruh tubuhnya sehingga berpindah tempat. Adalah gerak kemotaksis. Kemotaksis itu rangsangannya berupa zat kimia. Ini contohnya terjadi pada tumbuhan lumut pada saat terjadi fertilisasi, di mana antheridium ini akan bergerak ke arah archegonium karena ada rangsangan zat kimia dari archegonium sehingga bisa terjadi proses fertilisasi pada tanaman lumut. Terakhir adalah gerak galvanotaksis. Galvanotaksis adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh arus listrik. Contohnya terjadi pada
alga hijau berkoloni atau purple globator yang bergerak mengarah ke lokasi yang bermuatan listrik. Itulah jenis-jenis gerak yang terjadi pada tumbuhan. Thank you, selamat belajar dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah.